Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sehat dan tetap semangat untuk kita semua. Kita akan kembali bersama-sama menghayati firman Tuhan pada saat ini dengan tema berserah dalam jerih lelah. Melalui perenungan firman Tuhan yang diambil dari kitab 2 Korintus pasal 11 ayat 26 sampai 28. 2 Korintus pasal 11 ayat 26 sampai 28, saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang demikian. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Banyak dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada suatu hari menjelang sore, dalam cuaca yang panas, dua orang pemuda beristirahat dari perjalanannya karena merasa lelah dan haus. Akhirnya, mereka memutuskan untuk berhenti sejenak di pinggir jalan persawahan. Di situ ada seorang bapak tua yang menjual es tebu. Selesai menikmati segelas es tebu itu, mereka membayar. Di sela transaksi, salah seorang di antaranya berbincang dengan bapak tua penjual es tebu yang berpenampilan sangat sederhana. Dalam perbincangan itu, bapak tua menceritakan perjuangan dan jerih lelah berjualan es tebu yang sudah dirintis berpuluh-puluh tahun, sehingga ia mempunyai langganan para pekerja kantoran yang pulang dan beristirahat untuk menikmati segelas es tebu. Bapak tua itu berjuang dengan gigih hingga bisa menyekolahkan anak-anaknya sampai tingkat perguruan tinggi. Bahkan anak-anaknya sudah meraih kesuksesan dalam berkarir di kota metropolitan. Siapa pula yang menyangka bahwa hamparan sawah tepat di depan bapak tua itu berjualan adalah sawah miliknya. Alih-alih berjualan es tebu, ia menjaga sawahnya. Bapak tua itu menuai buah dari jerih lelahnya selama ini. Tak ada kata menyerah. Ia sumarah atau berserah pada Tuhan dengan keyakinan. Meski penghasilan sedikit, ia ditelateni saja, karena rezeki sudah diatur sing kuwasa. Meski kesuksesan dan kemapanan sudah ia raih, namun ia senantiasa bersyukur dan tetap tampil bersahaja. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang memiliki jerih lelah masing-masing yang mesti harus dilalui. Seperti bapak tua penjual es tebu itu, demikian pula dengan Paulus, seorang rasul yang dipilih oleh Kristus untuk memberitakan Injil. Ketika melihat latar belakangnya, ia merupakan orang yang terpelajar, bahkan dikatakan mapan dan berkedudukan. Mestinya latar belakangnya itu bisa menjadi jaminan ia terhindar dari penderitaan dan tetap merasakan kemapanan. Namun nyatanya berbeda dengan apa yang mungkin kita bayangkan. Rasul Paulus bahkan mengalami jerih lelah dan perjuangan yang begitu luar biasa. Panggilan dalam pelayanannya penuh dengan dinamika. Paulus menegaskan bahwa ia hamba Kristus yang lebih sejati daripada mereka, karena ia menderita jauh lebih banyak daripada mereka. Untuk menguatkan klaimnya,
Paulus menyebutkan beberapa macam kesukarannya sebagai rasul. Di antaranya ialah ia dipenjarakan, disiksa sampai hampir mati, sering bepergian dengan risiko bahaya seperti banjir, karam laut, perampok, dan penyamun. Bahkan ia merasakan kerja keras, kesusahan, kemelaratan secara materi, kelelahan secara fisik, minimnya akomodasi, kelaparan, kedinginan, sehingga ia juga harus berpuasa. Ia pun juga merasakan keprihatinan terhadap jemaat. Paulus menyatakan sikap peduli kepada setiap individu jemaat yang dilayaninya dalam upaya pendampingan agar mereka tetap setia pada Injil dan bebas dari ajaran-ajaran palsu serta perselisihan di kalangan sendiri. Dalam perikop ini, Rasul Paulus menjelaskan apa yang sudah dialaminya itu dilakukan untuk memenuhi panggilannya sebagai Rasul Kristus. Oleh karena itu, tak ada alasan baginya untuk memegahkan diri dengan latar belakangnya yang bagi manusia itu merupakan ukuran suatu kemapanan. Meski hidup dalam kelemahan, tetapi Paulus merasa bermegah dalam kekuatan Kristus. Paulus pun berefleksi dan memaknai perjalanan jerih lelahnya itu merupakan sebuah kelemahan yang membuat dirinya semakin dikuatkan dalam Kristus. Ia tidak menyerah, pindah haluan, atau berhenti di tengah jalan. Meski harus melalui jalan yang berat, namun Rasul Paulus tetap menyelesaikan hingga sampai pada akhir. Berkat jerih lelahnya itu, berita Injil tersebar dan dilanjutkan oleh rekan sekerjanya, bahkan dilanjutkan oleh rasul-rasul yang lain, hingga sampai pada masa kini dilanjutkan oleh gereja-gereja dan juga para pelayan Tuhan dalam hal kesaksian dan pemberitaan Injil. Rasul Paulus tidak menyerah, namun ia berserah pada kekuatan, anugerah, serta karya Kristus yang sudah memanggilnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pun saat ini masih diberi kesempatan untuk berjerih lelah. Meskipun terkadang kita merasa lelah dan seakan menyerah. Perjuangan dan jerih lelah Paulus, termasuk juga kisah bapak tua penjual es tebu, kiranya memotivasi kita untuk senantiasa berserah pada kekuatan Kristus. Jika merasa lelah, berhenti sejenak. Arahkan hati serta pikiran pada kekuatan Kristus. Berserah dan percaya bahwa Kristus tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangannya dalam hidup kita. Tetap setia mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, selebihnya kehendak Tuhan yang terjadi. Tetap semangat, Tuhan beserta kita. Amin.